teman-teman, welcome back to our channel The McDermotts in UK. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan bahagia. Oke, di vlog kali ini tuh ada unsur kekerasan tapi lucu. Itu jadi aku dan teman-teman dari Vlogger United kali ini tuh kita punya tema fighting challenge. Jadi unsur-unsur yang agak-agak mengandung fisik. Nah, pengen tahu kan intronya seperti apa? Kecilin dulu volumenya karena akan ada cek. Seperti itu. Oke, berikut ini intronya. Nah, udah lihat ya tadi gimana intronya. Jadi itu kita tuh walaupun tinggal di beberapa negara yang berbeda-berbeda, tapi selama di lockdown ini ada aja ide-ide kreatif yang kita pengen salurkan seperti itu. Seperti salah satunya seperti ini nih, fighting challenge begini nih. Nah, di video kali ini tuh aku dan teman-teman akan ngebahas seputaran fisik. Jadi kayak olahraga seperti apa yang kita sering lakukan, terus apakah kita sering nge-gym, atau selama di lockdown ini kegiatan atau aktivitas apa saja sih yang biasa kita lakukan dengan keluarga kita, seperti itu. Atau mungkin ada teman-teman nanti yang akan nge-share pengalaman mereka selama kuliah atau selama sekolah, apakah ada yang menyangkut yang sering berantem, atau ada juga nanti yang sering tawuran, mungkin ada yang pernah tawuran, seperti itu kan nggak pernah tahu ya. Nah, nanti setelah nonton videonya aku sampai selesai, jangan lupa dikepoin juga channel-channelnya mereka. Seperti biasa, aku akan taruh di link description di bawah. Itu pengalaman seperti apa yang akan mereka share untuk kalian semua. Kegiatan apa sih yang dilakukan The McDermotts atau yang menyangkut fisik seperti itu? Kebetulan aku, Dadi sama Sebastian itu berbeda semua ya karakternya gitu. Kalau aku mungkin dari kecil emang udah terbiasa kegiatan fisik, walau sekarang agak-agak malas. Nah, kalau Dadinya itu dia dari dulu tuh suka mountain bike atau bersepeda di gunung kayak gitu, terus atau snowboarding. Dia suka snowboarding seperti itu, dan kegiatan-kegiatan lainnya biasanya jalan kaki atau apa gitu. Nah, tapi semenjak di lockdown ini kegiatan kita tuh kan sangat terbatas. Yang tadinya mungkin Daddy sama Sebastiannya bisa berenang, tapi kan nggak bisa berenang lagi saat ini karena banyak fasilitas yang udah ditutup, atau pergi ke gym gitu nggak bisa juga.
Akhirnya kita tuh cuman kegiatan olahraga yang kita lakukan itu seperti ya jalan kaki di seputaran komplek rumah atau online. Kan di sini tuh ada mungkin di semuanya ada tuh online fitness seperti itu tuh yang biasa kita suka lakukan juga, atau biasanya bersepeda. Nah, kita itu kalau bersepeda itu pasti seputaran komplek dan ya kampung sebelah seperti itu deh. Nah, ini ada videonya, aku akan share kali ini ke teman-teman, video pas saat kita lagi bersepeda di seputaran rumah kita aja. Hai, hari ini kita mau kemana, Bastian? Bicycle riding. Bicycle. Kita mau naik sepeda. Lumayan hari ini jalannya agak muter-muter komplek, agak jauh sambil bersepeda ria. Lihat kiri kanan dulu dong, nyebrang. Nah, ini tuh kita ngelewatin parknya atau taman bermain anak-anak, walaupun nggak boleh masuk ya untuk saat ini karena dikunci atau digembok, di lockdown juga seperti itu. Nah, ini tuh tempat bermain yang dekat dengan rumah kita. Nih, bagus sih pemandangannya itu, asri. Ayo lanjut. Karena ini menyangkut fisik, jadi aku pengen berbagi sedikit ceritaku dari mulai kecil sampai sekarang. Jadi dari kecil itu aku tuh aku tuh sangat tomboy dari kecil. Jadi udah terbiasa mainnya sama laki-laki terus gitu. Jadi karena mungkin aku dulu anak perempuan satu-satunya di keluarga sebelum punya adikku yang perempuan terakhir ya. Itu aku kan punya abang satu dan punya 2 adik laki-laki. Jadi aku tuh anak kedua dan terbiasa dikelilingi sama laki-laki. Jadi mulai mainannya pun aku mainan laki-laki yang udah terbiasa. Jadi jarang banget lah aku main masak-masakan kayak gitu-gitu sama anak-anak kecil tetanggaku di kampungku, itu jarang banget. Aku tuh lebih suka mainnya sama temennya abangku atau teman adikku gitu yang cowok-cowok gitu. Nggak tahu, mungkin dari kecil tuh aku udah terbiasa main sama cowok-cowok karena aku menganggap cowok-cowok itu nggak rempong kayak seperti perempuan gitu, dan nggak baperan gitu. Jadi aku suka aja main sama cowok gitu loh. Bahkan mulai dari pakaian pun aku suka memakai pakaian-pakaian yang cowok gitu. Kalau ibuku kasih, kalau lebaran suka dibeliin dress kayak gitu, itu aku nggak suka. Aku lebih suka pakaian abangku gitu, yang celana, kaos gitu-gitu, yang simple-simple deh dari dulu gitu. Nah, sampai ke masuk SD. Kebetulan kan aku masuk SD-nya juga cepat. Jadi umur 5 tahun setengah aku udah masuk SD karena gara-gara ikut abangku yang udah sekolah, jadi pengen sekolah. Nah, karena mungkin aku termasuk anak yang tinggi waktu itu karena di sekolahan gitu ya. Jadi ya diterima aja zaman dulu ya. Mungkin karena udah bisa ngitung, udah bisa apa, keterima. Nah, di SD aku juga apa sih kegiatan-kegiatan fisik yang sering aku sudah lakukan. Jadi aku suka ikut juga lomba lari, jadi suka main lomba lari, mulai basket kayak gitu, dan bahkan aku juga aktif di pramuka. Nah, gini-gini nih aku juga pinro loh, pimpinan regu dari pramuka dari zaman SD sampai zaman SMP itu aku masih pinro. Lanjut ke masa SMP, itu SMP itu aku sudah udah aktif ya di basket, di volley, mungkin karena lagi-lagi karena aku mungkin salah satu murid yang tinggi, jadi untuk olahraga-olahraga seperti itu tuh pasti lolos-lolos aja seperti itu. Dan aku ikut tambahan waktu itu di SMP itu ada kelas karate kelas gitu. Jadi aku suka banget yang berbau-berbau fisik seperti itu gitu. Selain ada juga sih, aku tetap juga nari daerah, aku juga kan mewakilin sekolah juga nari-nari juga kayak gitu. Jadi ya seimbang lah, ada feminimnya sedikit, ada maskulinnya sedikit. Lanjut SMA, kegiatanku juga selain olahraga yang tadi sebelumnya aku sudah sebut ya, aku udah mulai aktif juga di kegiatan-kegiatan yang lain ya. Kalau di SMA itu mulai aktif gitu. Nah, di SMA aku tadinya mau pengen masuk taekwondo, tapi almarhum abahku tuh ngelarang karena ya mungkin karena aku anak perempuan satu-satunya, dia bilang kenapa sih harus taekwondo lagi, dan kebetulan abahku itu kan orangnya karateka, jadi dia bilang ya udah masuk aja ke karate, dia ikutin. Nah, waktu itu zaman SMA aku pernah masuk, waktu itu tuh lagi apa ya, lagi terkenalnya bukan klub sih, apa sih namanya, tim karate dari Merpati Putih. Nah, kalau bagi teman-teman yang tahu apa Merpati Putih itu nanti komen di bawah ya. Nah, aku juga aktif banget di
karena aku suka kumpul sama laki-laki, jadi kita suka main musik, jadi aku suka belajar musik, belajar gitar, kayak gitu-gitu, sampai sering ngeband, ngejam bareng gitu, ngejam zaman dulu. Oke, sampai akhirnya terbentuklah, karena mungkin ada beberapa perempuan-perempuan yang bisa main musik. Nah, akhirnya waktu itu di kabupaten aku tinggal itu kebentuklah grup band pertama perempuan. Waktu itu aku masih ingat namanya Strika Band. Nah, kalau anak-anak Langsa yang lagi nonton tahu Strika Band, komen di bawah ya. Nah, itu tuh kita waktu itu sukalah main antar festival ya, festival antar provinsi, sampai di tingkat luar provinsi juga kita main waktu itu, sampai aku SMA kelas 3 aku aktif banget di musik, dan aku pegang gitar bass loh. Kalau sekarang disuruh main lagi jangan ditanya. Terus SMA, di zaman SMA juga aku sempat geng motor, jadi kita tuh suka balap-balapan motor kayak gitu tuh dari zaman aku SMA. Jadi kalau setiap malam minggu nggak ada tuh namanya pacaran, jadi aku pasti dijemput nanti sama temen-temen cowokku, udah berapa motor gitu, kita tuh pasti main-main ngetrail gitu-gitu deh gitu. Tapi bukan cabe-cabeannya motor ya, nggak kayak zaman sekarang tuh cabe-cabeannya motor, bukan kayak gitu sih. Jadi aku benar-benar yang main motor beneran seperti itu. Lanjut ke zaman kuliah bedaan lagi. Selain main musik juga, aku tuh masih teman sama cowok-cowok juga, meskipun ada beberapa teman dekat kita yang perempuan ya, jadi kita tuh satu geng. Nah, kalau teman kuliahku dulu nonton, ada namanya geng Kandang Kuda di Universitas Sumatera Utara, di USU. Nah, itu kita namain geng Kandang Kuda karena memang ada tempat yang seperti, bukan kantin ya, kayak kandang gitulah kita nyebutnya. Kandang Kuda itu jadi tempat kumpulannya kita di situ deh, bandel-bandelnya zaman kuliah dulu. Terus nah kalau di zaman kuliah aku tuh udah nggak main-main olahraga lagi kan, jadi kita tuh sering kegiatannya tuh kayak gema pala itu loh, gerakan jadi kayak ke naik gunung. Aku tuh sering naik gunung, terus atau kalau nggak kita tuh suka camping. Jadi kalau pas libur zaman kuliah tuh kita suka pergi ke tempat-tempat baru gitu, mau camping atau naik gunung tuh, seperti itu tuh kalau zaman kuliahan aku. Nah, tapi di zaman kuliah juga aku sudah mulai agak feminim, karena waktu itu udah ditawarin jadi kerja sebagai SPG, Sales Promotion Girl. Dan disitulah aku mulai belajar sedikit-sedikit tentang makeup, belajar berubah penampilan tentang sedikit-sedikit perempuan lah, karena kan kita tuh sering jadi SPG, sering menampilkan perempuan lah, atau suka jadi pagar ayu, jadi lebih kemayu dikit lah. Jadi dari situ aku mulai belajar agak feminim sedikit. Nah, itu dia tadi cerita singkat masa kecilku yang emang agak kelaki-lakian. Untungnya sekarang udah keibuan, meskipun jiwa kebapakannya juga suka muncul. Jadi jangan lupa, sekali lagi aku ucapkan buat teman-teman untuk kepoin video teman-temanku lainnya. Mereka seru-seru loh pasti ceritanya, apalagi dari berbagai latar belakang dengan berbagai budaya yang berbeda, dan terus sekarang kita juga tinggalnya di negara yang berbeda pula gitu tuh, pasti seru deh cerita mereka. Sampai di sini dulu vlog kali ini, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, semoga kalian semua stay safe selalu dan stay healthy yang pastinya. Lots of love from the Mac dan Mods in UK. Bye-bye. Have a nice day.